Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 dari mata kuliah Hukum Asuransi. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai agen asuransi. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri yang didahului oleh saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Abinaya dengan NPM 22.301. Dilanjut oleh rekan saya. Perkenalkan nama saya Rayhan Alfigani dengan NPM 22.307. Perkenalkan nama saya Andri Givari, NPM 221050. Perkenalkan nama saya Farik Hibzan Faza, NPM 19.344. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian agen dan agen asuransi. Agen merupakan seseorang atau badan yang diberi kuasa atau yang ditunjuk untuk mewakili atau bertindak atas nama seseorang atau badan lain yang mempunyai hubungan tetap dengan yang diwakilinya. Bank juga dapat bertindak sebagai agen dalam beberapa kegiatan seperti menjadi kustodian atau wakil amanat. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau yang bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah dalam perspektif bisnis agen. Asuransi merupakan saluran distribusi perusahaan dalam bentuk personal selling. Profesi agen asuransi masih dibutuhkan dan akan dibutuhkan sebagai mitra kerja bagi perusahaan asuransi dalam menghasilkan premi. Kemudian fungsi utama agen asuransi adalah menarik pemegang polis yang baru dan merawat pemegang polis yang sudah ada. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya di sini ada materi mengenai ruang lingkup profesi agen asuransi. Pekerjaan agen asuransi pada dasarnya adalah menghasilkan pemegang polis baru bagi perusahaan. Namun dalam praktik sehari-hari, selain menghasilkan produksi baru, agen asuransi di sebagian perusahaan juga harus memelihara atau konservasi dan memberikan pelayanan kepada para pemegang polis. Yang pertama itu menghasilkan produksi baru atau new business, yang kedua melakukan konservasi, yang ketiga melakukan pelayanan pemegang polis. Dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tanggung jawab agen asuransi. Yang per, yang pertama, tanggung jawab agen asuransi pada diri sendiri ditunjukkan dengan kesediaan untuk mengembangkan diri dan belajar secara berkesinambungan untuk memperbarui kompetisi diri di bidang keahliannya. Yang kedua, tanggung jawab agen asuransi pada perusahaan ditunjukkan dengan penguasaan produk serta regulasi yang mengaturnya, sehingga terhindar dari tuntutan hukum maupun timbulnya citra buruk akibat kesalahan agen. Agen asuransi juga bertanggung jawab pada tugas dan target yang disepakati bersama dengan perusahaan. Yang ketiga, tanggung jawab agen asuransi pada pemegang polis ditunjukkan dengan menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan pemegang polis, sehingga apabila terjadi masalah terkait dengan polisnya, agen asuransi dapat membantu untuk mencari solusi. Perlu diingat bahwa uang bukanlah satu-satunya alasan bagi agen asuransi profesional ketika memberikan pelayanan yang baik kepada pemegang polis. Misi sosial dan nilai-nilai spiritual bisa menjadi alasan bagi agen asuransi dalam bekerja. Yang keempat, tanggung jawab agen asuransi pada masyarakat ditunjukkan dengan memberikan penjelasan yang benar tentang produk maupun hak hak dan kewajiban pemegang polis. Intinya, dalam menjalankan tugas profesionalnya di masyarakat, agen asuransi harus berpijak pada regulasi intern perusahaan maupun regulasi dari industri asuransi, termasuk kode etik yang berlaku dalam profesinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada contoh kasus salah satu agen PT Asuransi Jiwa Asra atau Astra Life tersangkut kasus penipuan atas 24 nasabah di Jawa Timur. Para nasabah mengeluh tidak menerima polis dan meminta pengembalian seluruh premi asuransi yang telah
dibayarkan kepada Astralife, kasus ini bergulir di Mabes Polri. Menurut penelusuran, manajemen Astralife telah mengirimkan uang pencairan polis kepada nasabah yang bersangkutan, namun uang itu kemudian digelapkan oleh oknum agen. Undang-undang yang digunakan dalam kasus tersebut pasal 75 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Setiap orang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan atau menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 2. Pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kasus ini juga bisa menggunakan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Lalu di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya dari pembahasan mengenai profesi agen asuransi menunjukkan bahwa agen memiliki peran penting sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan nasabah. Agen bertugas memasarkan produk asuransi, menjaga hubungan baik dengan pemegang polis, serta memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, agen memiliki tanggung jawab besar baik terhadap diri sendiri, perusahaan, pemegang polis maupun masyarakat. Pelanggaran terhadap tanggung jawab tersebut dapat berujung pada konsekuensi hukum, seperti yang terjadi dalam kasus penipuan oleh agen Astralife yang menggelapkan dana milik nasabah. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme agen asuransi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan dan keberlangsungan industri asuransi. Cukup sekian materi yang dipaparkan oleh kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.